وبروزه صلى الله عليه وسلم في هذا العالم وبعثته صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين وإلى كافة خلقه تبارك وتعالى وحضوره وذاته وروحه وجزئياته وكلياته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الأحمد القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله para ahli majelis rahimakumullah. Al-Fakir ilallah, memuji kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah atas segenap nikmatnya, karunia-Nya, baik kepada pribadi, keluarga, keturunan, orang tua, leluhur, guru-guru, murid-murid, dan setiap ikhwan yang Al-Fakir cintai, yang mencintai kepada Al-Fakir, yang Al-Fakir sayangi, yang menyayangi kepada Al-Fakir, yang berbuat baik kepada Al-Fakir, dan tetangga, para sahabat-sahabat, dan ikhwan mukminin mukminat, muslimin muslimat. Baik nikmat ijad, diciptakannya kita semua dan segala fasilitasnya, maupun nikmat imdad, pertolongannya, maupun nikmatul baqa, nikmat dikekalkan kita dan punya harapan mudah-mudahan menjadi ahli surganya yang abadi, kekal. Ini nikmatul baqa, di mana hewan oleh Allah tidak dikasih nikmat baqa, yakni nikmat kekal. Bumi juga tidak, langit juga tidak, matahari, bulan, bintang tidak. Yang mendapat nikmat baqa adalah para malaikat dan manusia yang beriman kepada Allah, yang bertakwa, itu mendapat nikmat baqa. Dan juga bangsa jin yang beriman, yang bertakwa mendapat nikmat baqa. Ada sebagian hewan yang dikecualikan oleh Allah karena syafaatnya Nabi atau syafaatnya wali. Syafaatnya Nabi atau syafaatnya wali yang tadinya hukum umum disirnakan, tapi setelah mendapat syafaat, pertolongan dari seseorang yang mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah, bisa memberikan syafaat, yakni 3 kelompok. Adalah para nabi alaihimussalatu wassalam, para ulama, di dalamnya para aulia, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Maka dikecualikanlah seperti pohon kurma yang disyafaati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pohon kurma tatkala yang lain disirnakan, pohon kurma itu
malah diabadikan oleh Allah di surga. Dibangkitkan lagi pohon kurma tersebut di surga. Hidup itu selama-lamanya kekal di surga. Ada lagi di antaranya adalah hewan-hewan yang diabadikan. Itu adalah semutnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, dan burung hudhudnya, dan juga untanya Nabi Saleh alaihissalam, dan banyak lagi. Ini dikecualikan yang hukum umum disirnakan, tapi dikecualikan karena ada syafaat. Bahkan menurut para aulia, kalau syafaat itu bisa saja terjadi dari siapapun yang mempunyai kedudukan bisa memberikan syafaat. Apa yang dia kehendaki bisa dibawa ke surga. Bisa. Mau membawa hewan, mau membawa tumbuh-tumbuhan, mau membawa apa saja bisa. Bukan cuma yang tertera di dalam hadis saja. Adapun kalau untuk dalil, untuk hujah, itu harus berdasarkan dalil, ya, berdasarkan keterangan yang jelas dari Quran, dari Sunnah. Mana dalilnya bahwa di antara hewan atau tumbuh-tumbuhan ada yang dikekalkan hukumnya, sementara bumi ini dengan seisinya disirnakan, langit pun disirnakan, matahari, bulan, bintang disirnakan, tapi kok ada tumbuh-tumbuhan yang dikekalkan, ada hewan yang dikekalkan. Nah, itu harus berdasarkan keterangan. Itu cuma segelintir, hanya dalam jumlah bilangan yang sangat kecil yang terdapat keterangan-keterangannya. Namun kalau melihat dari sisi alasan dikekalkan itu, diantaranya adalah karena syafaat. Kalau karena syafaat, maka setiap yang memiliki kedudukan bisa memberikan syafaat, pada hakikatnya bisa mensyafaati siapapun dan apapun sehingga dibawa ke surga. Bisa. Itu penjelasan daripada para aulia-aulia Allah. Maka kita semuanya harus yakin terhadap kedudukan syafaatnya para aulia, syafaatnya para ulama-ulama Allah, syafaatnya para syuhada-syuhada Allah, syafaatnya para nabi-nabi Allah. Ini kedudukan syafaat bagian daripada anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya, yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul-Rasulnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada hari akhirat, dan segala kejadian-kejadian yang sudah difirmankan oleh Allah, yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis mutawatirnya, hadis-hadis sahihnya, dan juga iman kepada takdir, iman kepada takdir baik buruk, semuanya hakikatnya dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Orang-orang yang beriman mendapat anugerah dari Allah, di samping anugerah yang langsung hubungannya dengan Allah, kedua anugerah yang melalui
wasilah. Ada yang langsung hubungannya dengan Allah tanpa wasilah, ada yang dengan wasilah. Makanya cara kita meminta kepada Allah menjadi dua. Satu caranya langsung, dua juga caranya memakai wasilah, yakni tawasul caranya. Allah juga memberikan anugerah kepada hamba-hambanya yang beriman, ada yang secara langsung, ada yang melalui wasilah. Ini anugerah dari Allah, bahwa keberadaan wasilah ini adalah anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu wahda, sehingga banyak hamba-hamba Allah yang selamatnya itu ada yang dari sisi karena mendapat anugerah langsung, ada yang dari sisi wasilah, ada yang selamat karena memang amalnya bagus, akidahnya sempurna, ilmunya luas, akhlaknya terpuji, tidak melakukan maksiat tuh. Atau melakukan maksiat tapi tobat dia sebelum matinya, lalu mendapat ampunan Allah, lalu matinya husnul khatimah, masuk surga. Ada yang orang selamatnya itu tidak dari sisi itu. Iman sih punya, tapi lemah. Akhlak yang terpuji punya, tapi akhlak yang tercelanya banyak. Amal soleh kadang-kadang sering dilakukan, tapi amal salahnya pun juga sering juga dilakukan. Nah, lalu tidak benar di dalam bertobatnya, sehingga di waktu matinya saja dia lagi berdosa. Dia berhak mendapatkan siksa Allah kalau Allah tidak mengampuninya. Tapi dia tidak musyrik kepada Allah. Nah, orang yang tidak musyrik kepada Allah bisa mendapat selamat dari dua sisi. Imma mendapat selamat langsung mendapat ampunan Allah, wa imma mendapat keselamatan karena ada syafaat dulu. Pembelaan dari orang-orang yang oleh Allah dikasih kedudukan tinggi di sisinya. Adalah para nabi, adalah para ulama, para wali, adalah para syuhada. Nah, dia dibela. Pembelaannya ima langsung, ditarik dia langsung. Wa ima pembelaannya didoakan. Namun doa ulama ini, doa wali ini, doa nabi ini, doa syahid ini dikabul oleh Allah Ta'ala. Dia sendiri sebetulnya tidak benar tobatnya, tapi ada seorang alim, ulama Allah yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah, lalu memohon ampunan kepada Allah untuk orang tersebut, Allah mengampuninya sehingga tidak jadi disiksanya karena istighfarnya orang alim ini. Bahkan dia yang dimintakan ampunannya, dia tidak tahu siapa yang menyelamatkan dia. Dia nggak tahu, sehingga mau disiksa tidak jadi. Ada yang lagi disiksa, diberhentikan siksanya cuma karena apa? Ada syafaat seorang alim. Dia juga nggak tahu siapa yang memberikan syafaat pertolongan sehingga Allah Ta'ala mengampuni dosanya, sehingga dicabut siksanya. Ya, ternyata diam-diam ada seorang alim atau seorang wali atau seorang syahid atau seorang nabi yang meminta kepada Allah ampunan untuknya, meminta kepada Allah rahmat untuknya. Allah tidak menoleh dia, tapi Allah menoleh siapa yang memintanya. Ini yang meminta kekasih Allah. Ini yang meminta orang yang dicintai oleh Allah, orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Nah, maka keberadaan
para ulama, keberadaan para wali, para syuhada, dan para nabi adalah anugerah yang sangat besar dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Ini harus diyakini keberadaan syafaat. Karena keberadaan syafaat adalah termasuk ke syariat yang harus diyakini oleh kita. Orang yang tidak percaya kepada wujudnya syafaat, ini bahaya besar. Bahaya besar. Karena ini sudah disebutkan dalam Quran. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni, illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada siapapun di sisi Allah illa biiznihi, kecuali dengan izin Allah. Nah, izin Allah artinya ada sebagian yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat dengan izin siapa? Dengan izin Allah, lalu dia memberikan syafaat kepada siapapun. Tapi sudah ada izin dari Allah. Silahkan kamu memberikan syafaat kepada siapa saja yang kamu inginkan. Tuh, bukan cuma manusia saja, tapi hewan pun juga bisa disyafaati, kayu batu juga bisa disyafaati. Seperti Nabi mensyafaati pohon kurma tersebut, sehingga pohon kurma tersebut yang tadinya semua yang ada di bumi ini disirnakan, dikecualikan. Ini pohon kurma masuk surga. Kenapa? Syafaatnya Rasulullah SAW. Dalam hadis, walaupun hadis ini dibicarakan, diikhtilafkan oleh para ahli hadis, seperti hadis biawak yang syahadat di hadapan Nabi, biawak syahadat di hadapan Nabi, sehingga orang yang bawa biawaknya masuk Islam, dan semua pengikutnya ada sekitar 1000 orang sekampung, semua dibawa menghadap Nabi di Madinah, semua masuk Islam. Hingga turun surat idza jaa nasrullahi wal fath. Karena berbondong-bondong ada bayi di bawah. Kenapa? Karena ini kepala sukunya itu menyaksikan biawak membaca 2 kalimat syahadat dengan bahasa Arab yang didengar oleh dia. Dan langsung biawak disyafaati oleh Nabi setelah biawak meminta syafaat kepada Nabi yaumul qiyamah. Allah, syafaat biawak salah satu yang disyafaati oleh Nabi, dikecualikan biawak. Andai kata biawak tahu kepada Nabi siapa Nabi, kedudukan Nabi itu seperti apa, sehingga bisa memberikan syafaat, bisa membalikan hukum yang tadinya hukum kepada hewan itu disirnakan, dibalikan hukumnya menjadi dikekalkan. Subhanallah. Dengan apa? Syafaat. Karena syafaat bagian, syafaat ini bagian daripada wewenang Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tentukan. Bahwa Allah taala membuat hukum satu sisi begini. Nah, ini hukum umum. Ada lagi membuat aturan, ada aturan syafaat. Ini aturan syafaat. Dua-duanya Allah yang menentukan. Dua-duanya Allah yang atur. Dua-duanya Allah yang menghendaki. Maka kita tidak bisa menafikan salah satunya. Kita wajib iman kepada dua-duanya. Ini ada jalur yang umum, ada jalur syafaat. Makanya kita jangan heran kalau kita dengar manaqib Sultan Aulia bisa begitu, bisa begini. Enggak usah heran kok, itu karena beliau adalah orang yang sudah mendapat wewenang dari Allah bisa memberikan syafaat. Kalau sudah punya wewenang, itu urusan beliau dengan Allah. Urusan kita tidak akan nyampe kepada urusan orang-orang seperti itu. Itu urusan beliau dengan Allah. Mau gimana aja itu terserahnya. Para aulia-aulia Allah memang begitu semuanya, walaupun berbeda-beda makamnya, kedudukannya. Para ulama-ulama Allah, kalau betul-betul ulama-ulama Allah begitu pula.
kecuali ulama-ulama ahli dunia, ulama-ulama yang memang hatinya ada cacat di dalam akhlaknya kepada Allah, ulama-ulama yang memang terkelabui oleh dunia, terkelabui oleh fitnah hawa nafsu, terkelabui oleh godaan setan. Ini tidak termasuk kepada kelompok ulama-ulama Allah. Ulama-ulama Allah itu ulama-ulama akhirat, ada ciri-cirinya. Itulah ulama-ulama yang oleh Allah dikasih kedudukan tinggi, bisa memberikan syafaat. Maka kita semuanya terus harus merapat kepada para ulama, merapat kepada para aulia. Harus sering kita bertawasul dengan kebesaran ulama, kebesaran aulia. Kita harus sering membuat ihsan, kebaikan, menghadiahkan pahala amal kepada para ulama, para aulia, para syuhada, para salihin, para anbiya mursalin alaihimus salatu wassalam, wabil khusus kepada junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Kebaikan kita kepada beliau-beliau sesungguhnya tidak seimbang dengan kebaikan beliau-beliau kepada kita. Kebaikan kita kepada beliau-beliau adalah satu jalan sambungan, satu jalan sambungan untuk mendapat aliran kebaikan dari beliau-beliau yang sangat hebat. Meskipun kita menghabiskan umur untuk berbuat baik kepada Nabi, kepada para wali, para ulama, tetap tidak akan seimbang dengan setetes kasih sayang daripada beliau-beliau kepada kita. Setetes kasih sayang beliau-beliau kepada kita bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kebaikan kita belum tentu sampai, kebaikan kita belum tentu diterima oleh Allah. Kita sering berdoa, doa kita yang masih terhalang karena dosa kita berbeda dengan doa beliau-beliau yang sudah tidak ada halangan antara dirinya dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Maka belajar kita berbuat baik kepada para ulama, kepada para aulia dengan sering hadiah, menghadiahkan bacaan-bacaan ila ruhi itu juga dengan sering tawasul, memohon kepada Allah dengan kebesaran para ulama-ulama Allah, dengan sering ziarah tuh, dengan sering hadir di majelis-majelis ilmunya, dengan mencintai, dengan merindukan, dengan mengagungkan, dengan banyak memuji. Bahwa memuji ini berefek. Apa efeknya? Akan mendapatkan syafaat daripada orang yang dipujinya. Kalau orang yang dipujinya itu orang-orang besar yang memiliki kedudukan bisa memberikan syafaat kepada yang lain, maka pujian kita kepada orang-orang seperti itu berefek apa? Kita punya harapan dapat syafaat daripada orang-orang seperti itu. Makanya memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai salah satu maslak, manhaj di dalam agama. Ya, itu salah satu ajaran sehingga para ulama di dalam kitab-kitabnya tuh banyak memuji Nabi. Allah saja dalam Quran memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana makhluknya seharusnya kepada Nabi itu seperti apa? Juga di samping itu memuji para ahlul bait Nabi, memuji para sahabat Nabi, memuji para aulia, para ulama, para syuhada. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau dipuji. Bahkan mereka orang-orang yang kebiasaannya mengumpeti semua amal solehnya semampu mungkin, sehingga orang tidak ada yang tahu.
Namun mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat keterpujian sehingga berhak untuk dipuji. Dan kita memujinya itu bagian daripada ibadah. Apa dasarnya? Dasarnya Allah memujinya. Kalau Allah memuji orang-orang yang takwa dalam Quran, kalau Allah memuji orang-orang saleh dan para ulama, para aulia dalam Quran, kalau Allah memuji para sahabat Nabi dalam Quran, kalau Allah memuji para anbiya mursalin, para nabinya, rasulnya, wabil khusus junjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Quran. Nah, ini artinya sudah merupakan agama di mana kita pun juga harus mengikuti akhlak Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebagian hadisnya, takhallaqu bi akhlaqillah. Kalian harus berakhlak dengan akhlak Allah. Salah satu akhlak Allah adalah memuji hamba-hambanya yang saleh. Maka kita memuji juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Mereka para aulia, mereka para ulama, mereka para syuhada, mereka para anbiya, puji oleh kita. Sehingga kita memuji kepada Allah dengan memuji juga kepada makhluk-makhluk Allah yang dipuji oleh Allah. Berarti memuji kita kepada makhluk Allah yang dipuji oleh Allah karena Allah, bukan karena hawa nafsu kita. Bukan karena mengikuti keinginan setan, bukan, tapi karena Allah. Dengan pujian-pujian yang tidak keluar daripada sifat-sifat keterpujiannya. Karena kalau kita memuji dengan pujian yang keluar dari sifat keterpujiannya berarti dusta. Ya? Jadi Cina tidak memakai taksir, tidak taksir. Tidak tidak juga memuji dengan pujian yang kurang, tidak sesuai dengan kedudukannya. Kalau kita menyebut kepada Bapak Presiden sebagai Pak RT, selamat datang Pak RT, tapi bilangnya sama Pak Presiden, itu pujian yang benar apa yang salah? Tepat kepada sifatnya tidak, tepat kepada kedudukannya tidak. Nah itu. Makanya para ulama-ulama Allah menganggap pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya, pemuji itu semuanya tidak tepat kepada hakikat kedudukan, ketinggian, kebesaran Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah. Kenapa? Karena kalau Allah memuji seperti itu, kita tidak akan mungkin bisa menyamai pujian Allah kepadanya seperti itu. Nah, dan bagaimana hakikat kebesaran Nabi di sisi Allah kita tidak tahu. Makanya pujian-pujian manusia kepada Nabi, jangankan kita, sahabat pun juga merasa tidak mampu untuk memuji dengan sifat keterpujian yang hakiki yang ada pada diri Nabi sesungguh-sungguhnya. Karena tidak ada yang tahu bagaimana ketinggian derajat Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga makhluk tidak ada yang mampu mensifati keterpujian Nabi. Tidak ada yang mampu. Maka tatkala semuanya makhluk diperlihatkan oleh Allah,
kepada keagungan, kebesaran, keindahan, kecakapan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, tatkala Allah memberikan dandanan kepada Nabi kita, dandanan kebesaran, keindahan, keagungan di waktu itu yaumul qiyamah, Nabi kita didudukan di satu kedudukan yang tidak pernah satupun oleh Allah diposisikan dan didudukan di tempat seperti itu kecuali hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka semua makhluk, semuanya makhluk, malaikat, manusia, semuanya makhluk, semuanya dipertontonkan oleh Allah kepada keagungan Nabi. Maka semua makhluk tuh semuanya sebutkan dalam hadis alladzi yaghbituhu fihil awwalun wal akhirun. Semua makhluk yang awal yang akhir semuanya pada terkesimak. Semuanya pada menginginkan kedudukan itu. Saking apa? Saking hebatnya kedudukan tersebut. Saking hebatnya tak terkira, tak terduga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Itu baru yang kelihatan saat itu, belum yang setelah itu. Oleh Allah terus ditaikan sehingga di surga oleh Allah terus Nabi kita ditaikan derajatnya ila ma la nihayata lahu, sampai tiada batasnya. Sampai tiada batasnya. Maka semua pemuji Nabi tidak akan ada yang tepat kepada hakikat sifat keterpujian Nabi. Hakikat sifat keterpujian Nabi tidak ada yang tepat. Semuanya akan kurang dan kurang. Padahal yang kurang itu yang sudah habis-habisan memujinya. Yang kurang itu yang sudah habis-habisan memujinya. Tetap kurang. Apalagi seperti kita orang yang bodoh, tidak tahu bagaimana sifatan keterpujian Nabi. Saya nggak tahu tentang Nabi. Saya cuma tahu tentang bola saja. Saya cuma tahu tentang bintang film ABC saja. Saya cuma tahu tentang artis ABC saja. Kalau soal Nabi saya tidak tahu. Bagaimana bisa memuji dengan sesungguh-sungguhnya? Orang yang tahu saja kepada Nabi semuanya tidak ada yang tepat kepada hakikat keterpujian Nabi, apalagi kita. Tapi kita harus terus berusaha mengenal sosok Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu kebesarannya adalah sang pemilik syafaat uzma yaumal qiyamah, adalah syafaat yang menyeluruh bisa membela semua makhluk yaumal qiyamah, penolong semua makhluk yaumal qiyamah. Bukan satu dua, ini semua makhluk yaumal qiyamah, namanya syafaat uzma. Nah, hanya dipegang, hanya dipunyai, dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu adalah para nabi-nabi Allah, para rasul Allah. Lalu setelah itu adalah para wali Allah, para ulama Allah. Setelah itu para syuhada Allah dan orang-orang saleh. Maka kita harus terus bergabung dengan beliau-beliau, harus terus punya hubungan erat dengan beliau-beliau, keluarga kita, anak cucu kita. Jangan sampai putus daripada hubungan dengan beliau-beliau. Hadirkan di majelis ilmu, dekatkan dengan ulama, terus bawa ziarah kepada para wali, kenalkan kepada mereka yang namanya wali-wali Allah itu seperti apa, ulama-ulama Allah seperti apa, syuhada Allah, orang-orang soleh, para nabi Allah, wabil khusus junjunan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fagirillah, cerita tentang ini di majelis di sore hari ini karena apa? Karena banyaknya sekarang umat Islam yang dijauhkan daripada makom tawassul. Banyaknya umat Islam yang dijauhkan daripada kedudukan tawassul, sehingga tidak mengenal tawassul, bahkan membid'ahkan
Tawasul. Lalu kalau tidak sampai dengan cara langsung kepada Allah, tuh, terus kita tidak memakai jalan tawasul, dari mana jalan selamat kita? Dari mana jalan selamat kita? Ayo mau dari mana? Nah, ini nantinya akan menjadi kecelakaan bagi umat, bagi orang awam. Sementara orang awam ini justru orang-orang yang memang butuh pertolongan. Mereka orang-orang yang kepada Allah tidak sampai, ilmunya sedikit, amalnya juga jelek, akhlaknya tercela, terus langsung kepada Allah tidak bisa nyampe. Terus kalau tidak diajarkan tawasul, tidak dikenalkan, didekatkan dengan para ulama, para wali, siapa yang bisa membela mereka? Nah, sekarang ada aliran yang memang memisahkan umat ini dengan tawasul. Suka? Ini bahaya besar. Kalau para wali dulu enggak, justru tuh diajarkan langsung kepada Allah, diajarkan juga tawasul. Nanti kemungkinan selamat bisa dari dua. Kemungkinan selamat bisa dari salah satu dari dua tersebut. Kalau hanya satu saja yang diajarkan, tuh langsung saja kepada Allah. Ya kalau nyampe ya alhamdulillah bisa, tuh. Tapi bagaimana dengan keadaan sekarang umat ini? Nah, siapa yang bisa membela mereka? Bagaimana mereka kalau dijauhkan dari tawasul bisa selamat? Bagaimana? Dan siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Siapa yang bisa menyayangi mereka? Mereka harus diselamatkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah satu sisi lagi, diajarkan supaya bertawasul, dekat dengan para ulama, mencintai para wali, mencintai para nabi. Terus diajarkan seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, keluarga kita dan keturunan kita, orang tua kita dan leluhur kita dari api nerakanya, dari murkanya, dari segala bala dan musibah, dari segala fitnah di dunia, di kubur dan di akhirat. Dan kita semuanya mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, mendapat syafaatnya para nabi, mendapat syafaatnya para wali, mendapat syafaatnya para ulama, mendapat syafaatnya para syuhada, mendapat syafaatnya para salihin, sehingga kita semua menjadi ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan, dikabul segala doa, diampuni semua dosa, dipanjangkan umur, sehat jasmani dan rohani, dilimpah ruahkan rizki kita dengan rizki yang halal baik, yang barakah, yang gampang, diberikan rumah tangga yang mawaddah sakinah warahmah, diberi teman hidup yang soleh solehin solehat, dan keturunan yang solehin solehat, dan menjadi qurrata ayun semuanya, diberikan keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan negeri kita menjadi negeri taufik hidayah, negeri rahmat, negeri barakah, negeri taufik, negeri hidayah, negeri barakah, negeri taufik, negeri hidayah, negeri barakah, dan negeri rahmat, negeri nikmat, negeri selamat, negeri aman dan nyaman, dengan kebesaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisyurri asril Fatihah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله